Banyak yang bilang pada saat kita begadang begitu banyak ide-ide kreatif yang muncul. Semakin malam, semakin liar juga ide-ide yang muncul di dalam benaknya kita. Apakah bekerja di industri kreatif harus begadang dulu? Sebelumnya saya minta maaf karena saya rekam ini dan posisinya lagi hujan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas dan I'm really excited to share with you guys. Karena ini adalah salah satu isu yang sering banget ditanyakan oleh pekerja kreatif di luar sana atau bagi kamu yang saat ini juga fokus untuk membuat konten. Kadang ide-ide kreatif itu muncul di malam hari. Makanya pada saat misalkan kita begadang, artinya pasti bangunnya akan lebih siang gitu. Mungkin ada yang bangun jam 10 pagi, ada yang bangun jam 12 siang. Well, saya juga mengalami hal yang sama. Sebelum-sebelumnya juga di tahun 2019, benar-benar saya tipikal orang yang kalau habis sholat subuh, setelah itu tidur lagi. Karena kan itu adalah salah satu best moment untuk kita tidur lagi. Dan ternyata itu nggak baik untuk kesehatan kita. Dua hal yang bakalan saya sharing di video ini. Pertama adalah apa sih manfaat pada saat kita mencoba untuk bangun pagi. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan begadang, kebiasaan bangun telat, kebiasaan malas-malesan, itu pelan-pelan kita bisa cut. Tapi sebelum lanjut ke sharingnya, bagi kamu yang pertama kali masuk di channel aku, perkenalan aku Fardiadi, saat ini full time sebagai digital creator dan juga founder dari Social Creative. Because my mom said I was born to make an impact, makanya aku bikin channel ini. Biasanya aku share seputar young entrepreneurship, self-development, dan juga productivity. Intinya pengen membantu kamu biar bertumbuh menjadi anak muda kreatif. So, ngomongin soal begadang, saya juga tipikal orang yang senang sekali begadang dan memang banyak ide-ide kreatif yang muncul semakin malam gitu. Semakin malam semakin liar, banyak yang bilang, dan memang itu terbukti banyak sekali ide-ide yang muncul. Tapi pada saat saya mencoba untuk bangun pagi, ada banyak hal insight yang aku bisa dapetin dan nggak bisa aku dapetin pada saat saya begadang. Karena pasti kawan-kawan semua juga pernah mengalami pada saat begadang, terus bangun siang misalkan, terus pada saat bangun itu moodnya nggak enak banget. Jadi kita pengen memulai sesuatu dengan males-malesan, padahal mungkin tidurnya udah cukup lebih dari 8 jam, terus kayak masih merasa capek, masih merasa lelah. Waduh, apa nih yang salah di dalam hidup saya? Dan itu juga hal yang saya alami sebelumnya. Ini dia 3 manfaat yang kawan-kawan bisa rasakan atau bisa dapetin pada saat kawan-kawan mencoba untuk memaksa dirinya untuk tidur lebih cepat dan juga bangun lebih awal. Pertama, saya paling yakin seharian kita bakal lebih produktif pada saat kita memulainya dengan benar. Pada saat mood kita baik, ya kita bangun pagi dan mood kita lagi happy, otomatis harian itu kita menjalaninya juga lebih bahagia. Meaning bahwa pada saat kita bangun pagi, banyak hal-hal mood-mood baik yang datang, itulah yang akan menyebabkan dan membantu kita untuk bekerja lebih baik seharian. Kedua, pada saat kita bangun pagi, banyak sekali ide-ide kreatif yang muncul. Ya apalagi jam 4 atau jam 5 pagi, itu benar-benar banyak sekali keajaiban yang muncul. Banyak yang bilang, Kak Far, kok selalu ada ide di microblog Instagramnya atau misalkan video TikToknya, apa sih yang dilakukan? Sebenarnya sederhana, karena saya merasa bahwa saya bukan orang yang hebat, tapi Tuhan membantu saya dengan ide-ide kreatif itu yang tiba-tiba muncul pada saat saya brainstorming di jam 5 pagi atau jam 4 pagi gitu. Karena jangan sampai kawan-kawan nih yang muslim misalkan udah selesai sholat subuh terus langsung tidur, karena kan saya yakin sekali itu enak banget rasanya setelah sholat subuh terus tidur, itu adalah the best moment untuk tidur, tapi itu nggak baik untuk kesehatan kita, juga nggak baik untuk ibadahnya kita gitu. Makanya daripada kita turn into the negative way, mending kita fokus untuk brainstorming ide-ide kreatif yang bisa membantu kontennya kita. Percaya saya deh, kawan-kawan, coba brainstormingnya di pagi hari, itu pasti banyak ide-ide kreatif yang kita belum pernah kepikiran sebelumnya, dibantu sama Tuhan. Saya sangat yakin sekali. Walaupun ini agak horor, tapi ya believe me, it really works, karena ya kita berjalan dengan faith. Poin ketiga, pada saat kita bangun pagi, banyak hal-hal positif yang kita bisa dapetin. Salah satunya adalah kebugaran tubuhnya kita. Apalagi kalau kawan-kawan ditambah olahraga pagi, wah udah mantap banget gitu. Karena banyak sekali penelitian di luar sana, kawan-kawan bisa baca banyak banget jurnal di luar sana, sudah di-highlight bahwa pada saat kita tidur pagi, itu tidak baik untuk kesehatannya kita, tubuhnya kita, bagaimana cara kita berpikir, itu benar-benar keganggu banget. Makanya penting banget untuk kawan-kawan semua, selain mindset yang bagus, ada ide-ide kreatif yang muncul, bodinya kawan-kawan juga, tubuhnya kawan-kawan juga, semuanya bisa lebih segar, bisa lebih sehat. Dan itu sangat-sangat baik sekali untuk pekerjaan kita juga. Oke Kak Far, itu adalah list manfaat-manfaat yang bisa aku dapetin pada saat bangun pagi. Tapi kan
itu manfaatnya. Kadang aku bingung harus mulai dari mana dulu nih pada saat saya pengen bangun pagi. Apalagi selama ini udah bertahun-tahun selalu begadang. What should I do? Oke, let me answer. Karena pada saat kita pengen mengubah habit yang buruk kita menjadi habit yang baik, pasti butuh proses dan butuh waktu. Saya selalu berpegang dengan salah satu buku dari James Clear, judulnya Atomic Habit. Buku ini wajib kawan-kawan baca. Di dalam buku itu di-highlight bahwa memang butuh waktu untuk mengubah sebuah habit. Dan nggak apa-apa pada saat kita berubahnya itu nggak yang langsung 100%. Even hanya 1% setiap hari, itu akan sangat membantu sekali. Meaning bahwa small steps, small progress is always a progress. Meaning bahwa nggak apa-apa gitu. Misalkan dalam seminggu, dulunya dalam seminggu full begadang semua, kita bisa pelan-pelan mungkin cuma 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, terus pelan-pelan bisa hilang gitu. Karena memang ya it's kind of process gitu. Dan ini dia 3 hal yang aku lakukan dalam mencoba untuk menghilangkan habit begadang dan bisa bangun lebih pagi. Step 1, kawan-kawan harus punya clear why dan clear goals. Walaupun ini sedikit klise, tapi inilah fondasinya gitu. Pada saat kita ingin bangun lebih pagi, kita pengen berhenti begadang, ya kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Apa sih tujuan kita untuk pengen hilangin habit yang buruk gitu? Apa sih tujuan kita pengen bangun pagi itu yang harus di-list, entah itu untuk menciptakan ide-ide yang baru, atau misalkan pengen memiliki bentuk tubuh yang lebih ideal, atau apapun yang menjadi goals kawan-kawan semua, itu harus kawan-kawan ketahui. Karena pada saat kita belum punya why yang kuat, ya kita belum punya cukup alasan atau alasan yang kuat untuk membuat kita selalu memaksa diri kita untuk nggak begadang dan wajib untuk bangun pagi. Dan ini memang harus kawan-kawan cari tahu apa sih kawan-kawan, kenapa sih harus berubah, kenapa sih harus mulai untuk mencoba untuk bangun pagi dan melupakan habit yang namanya begadang. Step kedua yang harus kawan-kawan lakukan pada saat udah bangun, yaitu lakukan task pertamanya, ya, lakukan tugas-tugas kecil. Even misalkan merapikan tempat tidur, pada saat kita selesai merapikan tempat tidur itu di pagi hari, misalkan pada saat kita baru bangun, ada perasaan bahagia tersendiri karena kita udah menyelesaikan tugas pertama kita. Pada saat tugas pertama selesai, kita lebih semangat lagi untuk menyelesaikan tugas selanjutnya, dan itu sangat-sangat membantu banget. Nah, setelah merapikan tempat tidur, yang aku lakukan yaitu minum air putih dan juga ngopi gitu. Tapi ini tetap opsional, kembali lagi ke kesehatan kawan-kawan semua, lambungnya dan bla bla, karena tiap dari kita punya body yang berbeda. Ada yang bisa ngopi di pagi hari tanpa makan, ada juga yang harus makan dulu, ya kembali ke kawan-kawan semua. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan ya ngopi, ya nggak apa-apa juga ngopi pagi walaupun perut masih kosong, karena pada saat udah ngopi, itu pikiran bisa langsung banyak ide-ide yang muncul dan nggak ngantuk lagi. Step yang ketiga yang wajib banget untuk kawan-kawan lakukan yaitu planning apa yang harus kamu lakukan di satu hari itu. Karena pada saat kita nggak planning kan, kadang juga kita sendiri bingung harus ngapain karena nggak ada yang dikerja, ujung-ujungnya apa? Kita kembali tidur lagi, tidur pagi lagi. Tapi kalau kawan-kawan misalkan set pagi jam sekian olahraga, jam sekian brainstorming, jam sekian mulai untuk makan siang, jam sekian harus posting misalkan, hidupnya kawan-kawan itu lebih terarah. Tapi harus hati-hati juga, kalau misalkan kita menulis to-do list, kadang karena terlalu banyak list, kita bingung harus mulai dari mana gitu kan. Bahkan pada saat, ini pengalaman aku pribadi ya, pada saat terlalu banyak list yang aku coba untuk tulis, justru banyak hal-hal yang ke-skip gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa misalkan hanya 3 atau 4 list saja, tapi itu benar-benar jelas apa yang harus kita lakukan, itu juga sangat membantu sekali. Dan bagi kawan-kawan yang merasa bahwa, waduh, jam-jam 10, jam 11 itu kan crucial, kayak udah ngantuk dan pengen tidur lagi, itu jam 9 pagi gitu kan. Yang aku lakukan, saya selalu bilang bahwa, Far, tunggu jam 1 dulu. Far, tunggu jam setengah 1 dulu, atau jam 12 siang, baru kamu bisa take a nap, bisa tidur siang walaupun cuma 30 menit sampai 1 jam. Karena pada saat kawan-kawan tidur jam 1, itu juga baik untuk kesehatannya kita, dan itu akan membantu kita biar pada saat di malam hari itu cepet ngantuknya juga, karena itu udah cukup. Sedangkan kalau kawan-kawan tidurnya pagi, itu moodnya bakal berbeda pada saat kawan-kawan tidurnya siang. Coba deh, itu benar-benar berbeda banget. Walaupun aku secara pribadi bukan seorang dokter atau apa, as disclaimer ya, ini hanya pengalaman pribadi, perbedaan tidur siang dan tidur pagi itu benar-benar beda banget, dan kawan-kawan wajib untuk coba. So, probably just that. Semoga kawan-kawan bisa dapat sesuatu dari video ini, dan let me know apa hal-hal yang bisa aku bahas lagi untuk video selanjutnya. Bisa langsung komen di bawah, dan doakan semoga tetap konsisten untuk update di YouTube lagi. Probably just that, and semoga membantu. Bye!